Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita lanjutkan materi kita yang terakhir ya. Yang terakhir itu topiknya gerak dimensi 1 itu sudah sampai ke percepatan. Nah, hari ini gue akan lanjutkan ke contoh dari gerak satu dimensi itu adalah GLB dan GLBB. Nah, jadi untuk kali ini kita akan sampai ke dua gerak tersebut ya, GLB dan GLBB. Nah, kita mulai dari GLB dulu. GLB itu adalah gerak lurus berubah, gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan ini itu adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. Kecepatan yang tetap itu artinya baik besar kecepatan maupun arah kecepatannya itu akan selalu tetap atau juga dinamakan dengan selalu konstan. Nah, untuk GLB ini selain kecepatannya itu tetap atau konstan ya, itu percepatannya atau nilai A-nya itu sama dengan 0. Ini ya, nilai A-nya sama dengan 0. Jadi ada dua cirinya di sini untuk GLB. Kecepatannya tetap, V-nya konstan, dan A-nya sama dengan 0. Nah, untuk GLB ini ada 3 variabel yang wajib kita ketahui ya, dia beserta dengan satuannya. Yang pertama itu ada posisi atau jarak itu dilambangkan dengan S. Nah, untuk satuan dari S atau jarak ini adalah meter. Kemudian kecepatan itu lambangnya adalah V, itu satuannya adalah meter per second. Kemudian yang ketiga itu ada percepatan itu lambangnya adalah A dan satuannya adalah meter per second kuadrat. Jadi nanti di soal jika ketemu variabel-variabel ini yang tidak sesuai dengan satuannya, berarti kalian harus mengkonversinya. Nah, sedangkan rumus yang digunakan untuk GLB ini hanya satu, S sama dengan V kali T. Nah, kalau ditanya V-nya, kecepatannya, berarti ya dibalik aja rumusnya. V pindah ke ruas kiri, V sama dengan S per T. Ya, kita lihat contoh soalnya. Sebuah motor bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap 72 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh motor selama melaju 15 menit. Nah, dari soal ya kita bisa tahu ya kalau ini merupakan soal dari GLB, gerak lurus beraturan. Kenapa? Karena ada clue-nya di sini, kecepatannya tetap. Nah, jadi untuk GLB itu cirinya itu adalah kecepatannya tetap. Nah, diketahui di sini V-nya 72 km per jam. Nah, kalian harus konversi ini ke meter per second. Jadi kan meter per second berarti dibagi 72.000 bagi 3.600. Dapatkan ini 20 meter per detik ya. Kemudian waktunya 15 menit. Ini harus berubah ke detik. 15 menit kali 60 dapatnya 900 detik. Nah, ditanya jaraknya berapa ya? Gunakan rumus yang ini. S sama dengan V kali T. Berarti V-nya tadi 20 meter per detik dikali dengan 900 detik berarti 18.000 ya. 18.000 ya, 18.000 meter. Karena detiknya itu sudah dicoret ya. Nah, jadi jaraknya yang ditempuh motor itu selama melaju 15 menit adalah 18.000 meter. Nah, diubah itu meternya ke kilometer supaya lebih singkat ya. 18.000 meter menjadi 18 kilometer. Nah, yang kedua, ini sama dengan contoh yang pertama, sebuah benda bergerak dengan kecepatan tetap 10 meter per second. Nah, berarti ini V-nya. Yang ditanya jarak yang ditempuh setelah bergerak 6 detik. Nah, ini adalah T-nya. Nah, berarti S-nya adalah V kali T. Dapatkan 60 meter. Yang kedua itu adalah GLBB. GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, GLBB ini itu berkebalikan dengan GLB. GLBB itu artinya gerak lurus, gerak benda ya pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah. Kecepatan yang berubah atau kecepatan yang naik turun. Kalau tadi GLBB itu kecepatannya tetap ya. Nah, kalau GLBB kecepatannya berubah, V-nya berubah. Sehingga karena adanya percepatan yang tetap atau percepatan yang konstan. Nah, jadi GLBB itu kecepatannya berubah,
percepatannya konstan. Berkebalikan dengan GLB. GLB kecepatannya konstan, percepatannya 0 ya. Nah, untuk rumusnya ada 3 rumus yang kita gunakan di GLBB ini ya. Nah, tapi sebelumnya di GLBB punya percepatan ya, percepatannya itu konstan ya. Jadi di sini pada gerak lurus berubah beraturan ini itu percepatannya itu kadangkala akan mengalami perlambatan. Perlambatan itu artinya nilai A-nya itu akan bernilai negatif. Nah, kapan itu terjadi? Contohnya pada soal misalkan suatu mobil mengalami pengereman ya. Pengereman kan berarti nanti terjadi perlambatan di situ. Jadi percepatannya itu nanti dibikin negatif A berapa gitu ya. Kalau atau misalkan saat mobil melaju di sebuah tikungan itu nanti akan melakukan perlambatan sehingga nilai A-nya akan bernilai negatif. Nah, sedangkan untuk rumus yang kita gunakan dalam GLBB itu ada 3 ya yang bisa digunakan, nanti disesuaikan dengan data yang ada di soal. Yang pertama itu VT-nya sama dengan V0 tambah AT. VT artinya kecepatan akhir, V0 artinya kecepatan awal ya, tambah A kali T. A percepatan, T waktu. Nah, ini jika ditanya V0, V0 sama dengan VT kurang A kali T. Kemudian rumus kedua adalah ST, mencari jarak. Jarak sama dengan V0 T tambah setengah AT kuadrat. Nah, jika V0 kecepatan awalnya itu 0, berarti jaraknya adalah setengah kali A kali T kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. Nah, jadi untuk mencari VT kecepatan akhir ini ya, ada 2 ini rumusnya, itu nanti bisa disesuaikan dengan data apa yang ada di soal. Ini merupakan grafik GLBB. Grafik GLBB hubungan antara VT ya dengan A bernilai positif seperti ini grafiknya. Ini jika A-nya bernilai negatif. Ini hubungan ST jika A-nya bernilai positif, dan hubungan antara jarak dengan waktu jika A-nya bernilai negatif. Nah, ini adalah contoh soal untuk GLBB. Sebuah bus bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Jadi ini V-nya ya. Karena akan mendahului kendaraan lain, maka gerak bus dipercepat secara beraturan sehingga dalam jarak 250 meter, ini S-nya, kecepatannya berubah menjadi 72 km per jam. Berarti ini V0-nya kecepatan awal, ini kecepatan akhir. Yang ditanya berapa percepatan bus tersebut, berapa A-nya. Nah, lihat di sini diketahui langsung dikonversinya ke meter per second ya. Karena satuannya ini masih kilometer per jam, jaraknya 250 meter dan VT-nya 20 meter per second. Ditanya A-nya. Nah, untuk mencari nilai A ada S, ada V0, ada VT ya. Berarti kita menggunakan rumus yang ini. ST sama dengan V0 kali T tambah setengah A kali T kuadrat. Jadi kita diminta mencari nilai A-nya ini. Tetapi di soal belum diberikan waktu yang ditempuh ya dengan jarak segini. Berarti kalian harus mencari waktunya dulu menggunakan rumus VT kurang V0 per A. Ini sudah ada rumusnya di slide sebelumnya ya, kalau nggak salah Ibu sudah ada. Mana ya? Nah ini dia ya. T sama dengan VT kurang V0 per A. Oke, ini dapatkan rumusnya ya. Rumusnya T VT kurang V0 per A. VT-nya 20, V0-nya 10 per A. A-nya ini yang ditanya, T juga yang tanya. Jadi kita untuk mencari T-nya langsung aja seperti ini, nggak apa-apa. T sama dengan 10 per A, nanti dimasukkan ke rumus utamanya. Jarak 250, V0 10, T-nya adalah 10 per A tambah setengah kali A kali 10 per A kuadrat. Jadi nanti didapatkan variabelnya sama ya, A semua, sehingga nanti bisa dicari nilai A-nya. Jadi A-nya itu didapatkan 0,6 meter per second kuadrat. Jadi dapatkan percepatan bus tersebut adalah 0,6 meter per second kuadrat. Nah, ini adalah contoh soal yang kedua, juga berhubungan dengan GLBB. Oke,
Ini bisa bisa dipelajari sendiri ya ini. Nah, kemudian untuk GLBB ya, itu ada contoh gerak pada GLBB ini, ada gerak vertikal ke atas, vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Kita lihat satu persatu ya. Gerak vertikal. Nah, gerak vertikal merupakan bagian dari GLBB, bagian dari gerak lurus berubah beraturan. Gerak yang lintasannya segaris dengan garis kerja gravitasi, tegak lurus terhadap bidang horizontal. Nah, untuk gerak vertikal itu ada 3 macam: gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Kita lihat pertama gerak jatuh bebas dulu. Gerak jatuh bebas ini adalah gerak benda yang jatuhnya tanpa kecepatan awal. Jadi untuk gerak jatuh bebas ini dicirikan dengan V0-nya sama dengan 0. Contohnya seperti ini, pada saat buah jatuh dari pohon, itu nggak diancang-ancang dulu ya, langsung jatuh, berarti V0-nya sama dengan 0. Dan dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi atau nilai G-nya. Nah, untuk gerak jatuh bebas ini ada 3 rumus penting yang harus kita ketahui di sini ya. Yang pertama VT itu artinya kecepatan akhir ya, sama dengan G kali T. G itu adalah percepatan gravitasi, T itu adalah waktu. Kemudian HT, H itu adalah ketinggian di 1 detik, itu setengah kali G kali T kuadrat. Kemudian ada VT kuadrat sama dengan 2 kali G kali H. Nah, jadi penggunaan rumus ini ya untuk jatuh bebas itu nanti disesuaikan dengan apa yang ada di soal. Nah, ingat saja ciri dari gerak jatuh bebas ini adalah V0-nya sama dengan 0 dan ada ketinggian di situ nantinya. Dan dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, kita lihat contoh gerak dari jatuh bebas ini. Sebuah benda jatuh dari ketinggian 20 meter. Jadi di sini diketahui hanya 20 meter tanpa kecepatan awal. Nah, berarti ini adalah gerak jatuh bebas. V0-nya sama dengan 0. Hitunglah waktu dan kecepatan benda ketika sampai di tanah. Yang ditanya adalah T dan VT-nya. Nah, kita lihat di sini diketahui hanya G-nya. Jadi kalau gerak jatuh bebas itu, kalau misalkan di soal tidak diketahui nilai G ya, itu kalian langsung aja tahu sendiri kalau nilai G, percepatan gravitasi itu adalah 10 meter per second kuadrat. Bisa juga nilai 9,8 meter per second kuadrat. Jadi kalau misalkan tidak diberikan di soal nilai G-nya, berarti ambil nilai G-nya 10 meter per second kuadrat ya untuk mempermudah perhitungannya. Yang tanya adalah T dan VT. Dijawabnya H sama dengan setengah GT kuadrat. Jadi dari rumus yang ini ya, kita bisa mencari T-nya. Jadi T-nya sama dengan akar dari 2H per G. Dapatkan nilai T-nya 2 detik. Kemudian nilai VT sama dengan G kali T. G-nya 10, T-nya 2 detik. Dapatkan kecepatan akhirnya adalah 20 meter per second. Nah, ini adalah contoh soal. Ini bisa dikerjakan sendiri yang ini ya, untuk contoh soalnya dicoba ya. Kemudian gerak yang kedua itu adalah gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah itu terjadi jika sebuah benda dari ketinggian tertentu dilepas dengan kecepatan awal. Jadi kalau jatuh bebas tadi nggak diancang-ancang langsung jatuh ya. Di saat V0-nya sama dengan 0. Nah, kalau gerak vertikal ke bawah, itu ada ancang-ancangnya, berarti ada kecepatan awalnya di situ. Nah, untuk rumusnya ada 3 juga ya. VT sama dengan V0 tambah GT, HT V0 kali T tambah setengah GT kuadrat G kali T ya, G kali T kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali G kali H. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah benda dilempar lurus ke bawah dengan kecepatan 10 meter per second dari atas pohon. Nah, jadi ada kecepatan awal di sini, dijatuhin ke bawah, berarti ini adalah gerak vertikal ke bawah. V0-nya 10 meter per second, hanya 30 meter.
Yang ditanya berapa besar kecepatan benda setelah 2 second dilempar. Nah, yang ditanya adalah kecepatan akhirnya dalam waktu setelah 2 detik dilempar. Nah, untuk mencari VT, sesuaikan aja dengan rumusnya ya. VT sama dengan V0 tambah GT. Kita tinggal masukin angka, V0-nya 10, G-nya 10, T-nya 2, sehingga didapatkan kecepatan akhir benda itu adalah 30 meter per detik. Nah, jadi untuk tahu itu soalnya gerak vertikal ke bawah, gerak jatuh bebas, atau gerak vertikal ke atas, kita harus tahu clue dari masing-masing gerak ini. Ini latihannya, tolong dikerjakan ya, dicari lagi nanti, ini hampir sama dengan yang contoh soalnya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah gerak vertikal ke atas. Nah, gerak vertikal ke atas ini itu agar benda dapat gerak ke atas, maka benda harus mempunyai kecepatan awal. Dan pada saat benda berada di titik puncak, kecepatan benda sama dengan 0. Nah, jadi gerak vertikal ke atas itu rumusnya sama dengan gerak vertikal ke bawah. Yang berbeda di sini, kalau gerak vertikal ke bawah kan dipengaruhi dengan percepatan gravitasi. Yang nilainya positif ya, karena mengikuti arah gravitasi. Nah, kalau gerak vertikal ke atas itu berlawanan dengan arah gravitasi, sehingga nanti perbedaan rumusnya di sini hanyalah tanda negatif dan positifnya. Jika tadi VT sama dengan V0 tambah GT ya, VT sama dengan V0 tambah GT. Nah, kalau vertikal ke atas, VT sama dengan V0 dikurang dengan GT. Hanya di situ perbedaannya ya, di tanda positif dan di tanda negatif. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per second. Nah, berapa ketinggian maksimum yang dicapai? Berarti tanyanya adalah berapa? Yang tanyanya adalah H-nya. Diketahui V0-nya 20 meter per second, H-nya berapa? Itu bisa menggunakan rumus yang mana kira-kira? Oke, jadi nanti yang untuk contoh soalnya tolong dicari ya. Nanti menggunakan rumus yang ada di sini. Nah, untuk tugas mandiri nanti akan Ibu share di video tertentu ya. Semua tugas-tugas nanti insya Allah akan Ibu kumpulkan di video tersendiri. Nah, baiklah, sampai di sini dulu ya keterangan tentang gerak GLB dan GLBB. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya untuk gerak 2 dimensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.